Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, dan sekarang kita masuk babun fi ahkamil ghusri, bab pada hukum-hukum mandi. Perhatikan harakatnya, yang nggak tahu harakat diharakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, arafta mimma sabaqa ahkam at-taharati min al-hadathil asghari wa nawaqidaha fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-taharati minal hadatsil akbari janabatan kana aw haidan aw nifasan wa hadhihi at-taharatu tusamma bil ghusli bidammil ghaini wa huwa isti'malul ma'i fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ya'ti bayanuha. Itu harakatnya. Yang ketinggalan nanti perhatikan ketika Anda baca ulang. Beliau mengatakan hafizallahu ta'ala, arafta, engkau telah mengetahui, mimma sabaqa, dari apa yang telah lalu. Mengetahui apa? Dari apa yang telah lalu itu. Ahkam at-taharati minal hadatsil asghari, hukum-hukum taharah dari hadas kecil, yaitu berwudu dari hadas kecil. Kita sudah pelajari syarat-syarat wudu, sunnah wudu, wajib wudu. Kita telah melalui hukum-hukum taharah dari hadas kecil, bersuci dari hadas kecil, ya. Taharah itu artinya bersuci. Hukum-hukum bersuci dari hadas kecil. Wa nawaqidaha, dan pembatal-pembatalnya. Hak kembali ke mana? Taharah, yaitu pembatal-pembatal taharah tersebut. Kemarin ya, yang keluar dari dua jalan dan sebagainya. Lalu apa di sini kata Syekh? Setelah kita mengetahui hukum-hukum bersuci dari hadas kecil, kita juga telah mengetahui pembatal-pembatal taharah dari hadas kecil tersebut. Fakunta bihajatin, maka engkau membutuhkan apa? Ila an ta'rifa ahkamat taharati, membutuhkan ila kepada an ta'rifa, untuk engkau mengetahui ahkamat taharati, hukum-hukum bersuci minal hadatsil akbari, dari hadas besar. Setelah kita mengetahui bersuci dari hadas kecil, maka kita membutuhkan untuk kita mengetahui hukum-hukum bersuci dari hadas besar. Janabatan kana, baik karena janabah, mandi besar, aw haidon, atau karena haid. Antum haid ya? Enggak ya, berarti enggak termasuk ke situ. Aw nifasan, atau nifas. Antum nifas enggak? Zakaria, antum nifas enggak? Apa nifas? Enggak, tapi enggak tahu nifas. Ya nanti kita belajar ya. Makanya belajar kan, kalau enggak tahu. Apa nifas, Alfi? Enggak tahu juga kan? Oh, ketawa-ketawa. Enggak apa-apa kan, belajar. Nanti kita belajar. Biar nggak tegang kan. Memang pelajaran terakhir itu tenaga kita udah mau habis. Bahkan kayak itu udah habis, tapi dikasih ekstra lagi. Ekstra tambahan
Itu udah detik-detik penghabisan. Kemudian lihat wahadi taharatu tusamma bil ghusli. Dan bersuci ini yaitu bersuci dari hadas besar. Bersuci ini tusamma bil ghusli dinamakan dengan ghusli mandi. Kalau hadas kecil dengan apa? Berwudu. Hadas besar itu tusamma bil ghusli dengan mandi bidomil ghaini. Dengan mendomahkan ghain. Apa itu ghusli mandi? Mandi besar kan kalau kita mandi junub. Wa huwa isti'malul ma'i fi jami'il badani. Mandi yang dia digunakan untuk bersuci dari hadas besar, dia adalah, nah ini penting berarti, isti'malul ma'i, menggunakan air fi jami'il badani, pada semua tubuh tanpa terkecuali, ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara yang khusus. Mandinya bagaimana, apa aja, bagaimana, apa yang dimulai, ya'ti bayanuha, yang akan datang penjelasannya, tata cara mandinya. Kemudian kata Syekh, wad dalilu ala wujubihi, dalil atas wajibnya mandi besar, yaitu firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, jikalau kalian junub maka bersucilah, yaitu dengan mandi besar. Catat caranya, nanti ada penjelasannya. Kemudian lihat di sini faidah. Wa qad dzakaru annal ghusla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyati. Faidah ini. Wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Wa qad dzakaru, dan para ulama menyebutkan, annal ghusla, bahwasanya mandi besar ini, minal janabah, dari junub, kana ma'mulan bihi fil jahiliyah, kana dahulu, ma'mulan sudah dilakukan, fil jahiliyah, pada masa-masa jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka sudah mengenal mandi junub dan mereka melakukannya. Karena ma'mulan, dahulu dilakukan fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa huwa min baqaya dini Ibrahim, wa huwa, dan dia, yaitu mandi junub, huwa kembali kemana? Guslu. Dan dia itu mandi junub, min baqaya, termasuk dari sisa-sisa dini Ibrahim, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, fihim, pada mereka, yaitu pada orang-orang jahiliyah. Mereka aja udah tahu kan, maka kita harus tahu, karena ini penting sekali. Karena berapa banyak orang di luar sana yang nggak tahu tata cara mandi junub. Terus berarti gimana sholatnya? Ya nggak diterima. Puasanya yang nggak diterima. Dia mimpi basah, dia melakukan onani keluar yang haruskah mandi junub, bermaksiat kepada Allah, tapi nggak tahu tata caranya. Akhirnya apa? Nggak tahu caranya, nggak usah sholat dah. Akhirnya nggak sholat, terus berkelanjutan. Sekalinya sholat, dia sholat di atas hadas besar. Dan ini bentuk adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contohnya? Kok bisa orang sholat dengan hadas besar adab yang buruk? Yaitu udah tahu itu adalah hadas besar, membuat seseorang gak diterima sholatnya, tapi tetap ngeyel sholat. Contoh, misalnya Khalil punya toko, jual baju,
bajunya harganya 100.000. Gio datang, dia pengen beli baju 50.000. Udah tahu harganya 100.000, kenapa masih ngeyel ngasih 50.000? Adab yang buruk. Misal, kalau mau masuk sekolah, kelas harus pakai sarung atau jubah. Habli dia pakai celana training. Adab yang buruk kan? Udah tahu nggak boleh masuk kelas kecuali pakai jubah atau sarung, tapi dia masih aja ngeyel. Begitu juga. Udah tahu sholat nggak diterima kecuali dia bersuci dari hadas besar, tapi dia masih saja tidak mau bersuci di atas hadas besar, maka itu bentuk adab yang buruk. Udah berlalu bersama kita. Banyak orang di luar sana yang nggak tahu. Yang kita kira bagi penuntut ilmu ini remeh, gampang. Tapi menurut mereka ini hal yang tidak mereka ketahui. Kemudian lihat, wa mujibatul ghusli sittatu asya'a. Idza hasala wahidun minha wajaba 'alal muslimi al-ightisalu. Wa mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi besar, sittatu asya, ada 6 perkara. Perhatikan berarti apa aja 6 perkara ini. Boleh jadi kita sering melakukan salah satu dari perkara ini tapi kita nggak mandi, nggak diterima sholatnya. Sedangkan ilmu udah tersebar luas, ustadz udah bejubel banyak, pondok pesantren sudah menjamur pondok pesantren di setiap tempat, dan itu adalah bentuk ketidakmauan dia belajar. Padahal ilmu-ilmu dunia dia tempuh bertahun-tahun belajar, kitab-kitab berjilid-jilid dia selesaikan. MTK kita per kelas 1, MTK kita kelas 2, sampai kelas 6 aja MTK udah 6 jilid, ya kan? Belum LKS-nya lagi. SMP 3 jilid, 9 jilid, makanya berjilid-jilid berarti itu baru matematika. Idza hasala wahidun minha, maka apabila terjadi salah satu darinya, minha, kembali ke mana? Sittatu asya, barakallahu fiik. Apabila terjadi dari salah satu darinya, yaitu dari 6 perkara tersebut, wajaba 'alal muslimi al-ightisalu, maka wajib atas seorang muslim untuk mandi. Lihat ya. Jadi kalau iltasala yaghtasilu itu mandi besar. Kalau mandi biasa apa? Istahamma istahimmu. Berarti kalau antum misalnya ngomong, antum pergi ke negeri Yaman, negeri Arab, ngomongin uridu an aktasil, itu mereka pada kata, wih ini dia mandi junub terus gitu ya. Setiap hari mandi junub terus, ngeri gitu. Padahal yang kita mau mandi biasa. Nah itu indahnya bahasa Arab. Ahaduha, salah satunya, khurujul mani. Khurujul mani min makhrajihi minadz zakari awil unsa. Khurujul mani, keluarnya mani, min makhrajihi, dari tempat keluarnya, dari jalan depan, minadz zakari awil unsa, dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau keluar mani itu wajib mandi. Tapi nanti ada penjelasannya. Wala yakhlu imma ay yakhruja fi halil yaqadhati aw halin naumi. Wala yakhlu, dan tidak lepas, imma, entah, ay yakhruja, keluar mani itu, fi halil yaqadhati, pada keadaan sadar, enggak tidur, au halin naumi, atau keadaan tidur. Jadi enggak lepas dari itu. Orang keluar mani entah dia keluar ketika sadar atau ketika tidur. Salah satu dari itu. Enggak ada yang luar dari itu. Itu maksud wala yakhlu. Kemudian lihat di sini, perhatikan, ada syarat-syaratnya. Kalau keluar dalam keadaan sadar,
kalau keluar dalam keadaan tidur. Fa in kharaja fi halil yaqadhati ushturita wujudul ladzati bi khurujihi. Fa in kharaja biduni ladzatin lam yujib al-ghusla. Kalau dilanjutkan lam yujibil ghusla. Kalladzi yakhruju bisababi maradin aw adami imsakin. Fa in kharaja fi halil yaqadhati, maka apabila keluar yaitu maninya, kharaja fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali ke mani. Kembali ke mani. Maka apabila keluar maninya itu fi halil yaqadhati, pada keadaan sadar, enggak tidur, usturito disyaratkan, apa syaratnya? Wujudul ladzati, adanya kelezatan, bi khurujihi, dengan keluarnya. Adanya kenikmatan dengan keluarnya. Dan antum yang belum nikah haram ketika melakukan itu. Harus dengan istri pasangan halal antum. Jadi syaratnya adanya kelezatan. Maka apa konsekuensinya? Fa in kharaja biduni ladzatin, maka apabila keluar mani itu tanpa kelezatan, kenikmatan, lam yujibil ghusla, maka itu tidak mewajibkan mandi. Seperti apa yang keluar mani tapi nggak ada kelezatan, kenikmatan? Kan tadi salah satu yang membuat seorang harus mandi adalah keluarnya mani dalam keadaan sadar atau tidur. Dan kalau dalam keadaan sadar syaratnya harus ada kelezatan ketika keluar, dengan keluarnya. Kalau dia nggak ada kelezatan, nggak wajib mandi. Seperti apa? Kalladzi yakhruju bisababi maradin, seperti yang keluar dengan sebab sakit. Ada orang yang model seperti itu. Dia sakit, keluar maninya tanpa ada suatu apapun, tiba-tiba keluar, tidak diapa-apain, keluar. Au adami imsakin, atau tidak ada fungsi penahan, udah rusak fungsi penahannya. Ada model seperti itu, keluar. Kemudian itu tadi syarat untuk yang keluar mani dalam keadaan sadar. Wa in kharaja fi halin naumi, dan apabila keluar mani itu pada keadaan tidur. Wa huwa ma yusamma bil ihtilami, dan dia yang dinamakan dengan ihtilam. Mimpi basah kan kalau kita kan bilangnya. Keluar dalam keadaan tidur dan dia yang dinamakan dengan ihtilam, mimpi basah, wajabal ghuslu mutlaqan, maka wajib mandi secara mutlak, baik merasakan kenikmatan atau tidak merasakan kenikmatan, itu maksudnya secara mutlak. Baik merasakan kenikmatan atau tidak merasakan kenikmatan. Li faqdi idrakihi faqat la yash'uru bil ladzati. Li faqdi idrakihi, karena hilang mendapatinya, karena tidak mendapatinya. Kan kalau dalam keadaan tidur itu otaknya tertutup, sehingga dia tidak mendapati kenikmatan itu. Faqat la yash'uru bil ladzati, maka terkadang tidak merasakan kelezatan, kenikmatan. Berarti kalau orang dia mimpi basah, baik merasakan kenikmatan ataupun tidak merasakan kenikmatan, tetap wajib mandi. Kemudian lihat lagi, fannaimu idza staiqadha wa wajada atharal maniyyi wajaba alaihi al-ghuslu. Fannaimu, maka orang yang tidur, idza staiqadha, apabila dia bangun,
wa wajada atharal mani, dan dia menjumpai bekas mani di celananya, celana dalamnya, bajunya, kasurnya, selimutnya, menjumpai bekas mani, wajaba alaihil ghuslu, maka wajib baginya mandi, wajib atasnya mandi. Berarti kalau misalnya dia tidak menjumpai bekas maninya gimana, Ustaz? Lihat di sini kata Syekh. Wa in ihtalama wa lam yakhruj minhu maniyun wa lam yajid lahu atharan lam yajib alaihil ghuslu. Kan ada orang dia mimpi basah tapi enggak keluar mani. Tetap wajib mandi junub gak? Mandi junub gak? Kata Syekh, wa ini ihtalama, apabila dia mimpi basah. Walam yakhruj minhu maniyun, dan tidak keluar darinya mani. Walam yajid lahu atharan, dan dia tidak menjumpai bekas. Lam yajib alaihil ghuslu, maka tidak wajib atasnya mandi. Paham insyaallah? Jadi kalau keluar mani dalam keadaan sadar, itu syaratnya harus adanya kenikmatan dengan keluarnya. Kalau nggak ada kenikmatan, berarti nggak wajib mandi. Itu kalau dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan tidur, itu syaratnya kalau dia mimpi basah, kemudian dia menjumpai ada bekas mani, maka wajib mandi junub. Tapi kalau dia mimpi basah, tapi tidak menjumpai mani, tidak menjumpai bekas, maka tidak wajib mandi junub. Itu yang pertama, keluarnya mani. Asani yang kedua, habis ini kita tutup. Atau kita tanggung, ini baru 20 menit juga. Min mujibatil ghusli ilajuz zakari fil farji. Walau lam yahsul inzalun. Yang kedua, min mujibatil ghusli, termasuk dari hal-hal yang mengharuskan mandi. Aduh, antum masih pada kecil semua lagi, belum ada nikah. Ilajuz zakari fil farji, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, maka wajib mandi. Kalau sentuh saja kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, udah wajib mandi. Dan ingat, ini bagi yang sudah menikah. Walau lam yahsul inzalun, walaupun lam yahsul, tidak terjadi inzalun, keluarnya mani, sentuh saja udah wajib mandi. Walaupun nggak keluar mani, sentuh udah wajib. Lil haditsil ladzi rawahu Muslimun wa ghairuhu, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila seseorang duduk di antara cabangnya yang 4, yaitu 2 kaki dan 2 tangan, posisi ingin berhubungan badan. Thumma massal khitanu al khitana, kemudian menyentuh kemaluan dengan kemaluan. Kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan perempuan, sentuh saja, walaupun enggak keluar, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi. Itu hadisnya. Maka sungguh telah wajib mandi. Wajib mandinya kepada siapa? Laki-lakinya atau perempuannya? Misalnya istrinya lagi tidur. Aduh, kalau dikasih contoh-contoh gini bahaya. Lagi tidur nggak sadar. Aduh, nggak usah lah.
Tapi ini kan penting. Tadi kan pertanyaannya siapa yang wajib mandi, laki-lakinya atau perempuannya? Misalnya istri yang nggak sadar, lagi tidur, tiba-tiba main sodor aja, nggak sadar istrinya. Atau mungkin lagi main HP, tiba-tiba kesentuh. Berarti di situ yang melakukan, pelakunya siapa? Laki-lakinya. Berarti yang wajib mandi siapa? Laki-lakinya doang, istrinya doang, atau dua-duanya? Di sini kata Syekh, fayajibul ghuslu 'alal wati'i wal mautu'ati. Ntar Mas Akbar pulang selesai ini langsung ngechat minta nikah lagi. Fayajibul ghuslu, maka wajib mandi 'alal wati, yaitu bagi suaminya, wal mautu'ati, dan istrinya. Bil ilaji, dengan memasukkan, yaitu menyentuh ya. Walau lam yahsul inzalun, walaupun tidak keluar maninya. Lihadal hadithi, karena hadis ini, wali ijma'i ahlil ilmi ala dzalika, dan karena kesepakatan ahli ilmu atas hal itu. Jadi para ahli ilmu sepakat kalau orang sudah menyentuh kemaluannya dengan kemaluan perempuan wajib mandi. Asalisu, yang ketiga, min mujibatil ghusli inda ta'ifatin minal ulama'i islamul kafiri, fa idza aslamal kafiru wajaba alaihi al-ghuslu, lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ba'dal ladzina aslamu ayyaghtasilu. Yang ketiga, min mujibatil ghusli, dari hal-hal yang mengharuskan, mewajibkan mandi, inda ta'ifati minal ulama, dari kelompok dari para ulama. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nanti yang mengatakan sunnah di paragraf berikutnya. Islamul kafiri, masuk Islamnya orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, mu'allaf, dia wajib mandi. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Fa idza aslamal kafiru, maka masuk Islam orang kafir masuk Islam, wajaba alaihil ghuslu, wajib atasnya mandi. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ba'dal ladzina aslamu, beliau memerintahkan sebagian alladzina aslamu, orang-orang yang baru masuk Islam, ayyaghtasilu, untuk mandi. Sehingga dari situlah sebagian ulama menyimpulkan hukum bahwasannya termasuk hal yang mengharuskan mandi, mewajibkan mandi adalah masuk Islamnya orang kafir. Karena Nabi memerintahkan sebagian orang-orang yang masuk Islam untuk mandi. Kemudian paragraf berikutnya, wa yara katsirun min ahlil ilmi anna irtisal al-kafiri idza aslama mustahabbun walaysa biwajibin. Wa yara, dan berpendapat, katsirun min ahli ilmi, kebanyakan dari ahli ilmu. Jadi kebanyakannya yang ini. Apa itu? Anna iktisalal kafiri, bahwasanya mandi besarnya orang kafir, idza aslama, apabila dia masuk Islam, mustahabbun, suatu hal yang dianjurkan, bukan wajib. Suatu hal yang sunnah, bukan wajib. Walaysa biwajibin, tidaklah wajib. Ini pendapat kebanyakan ahli ilmu, enggak wajib, sunnah. Kenapa? Li'annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihi kullaman aslama, fayuhmalul amru bihi alal istihbabi jam'an bainal adillati wallahu a'lam. Jadi pendapat yang kedua ini, kebanyakan ahli ilmu, mandi junubnya orang kafir yang baru masuk Islam, bukan mandi junub ya, mandi besarnya orang kafir yang baru masuk Islam itu mustahab, tidak wajib. Kenapa? Apa dalilnya? Li'annahu lam yunqal 'alin nabiyyi, karena bahwasanya tidak dinukilkan dari Nabi, annahu kana ya'muru bihi, hi kembali ke mana?
Irtisal, mandi besar. Ya'muru bihi kullaman aslama. Karena bahwasanya tidak dinukilkan dari Nabi annahu kana ya'muru bihi, bahwasanya Nabi memerintahkan untuk mandi kullaman aslama, setiap orang yang masuk Islam. Enggak ada itu. Jadi enggak ada hadis, enggak ada yang dinukilkan dari Nabi annahu kana ya'muru bihi, bahwasanya Nabi memerintahkan dengan mandi besar kullaman aslama, setiap orang yang masuk Islam. Tidak ada itu. Tapi ada dalil yang lain bahwasanya Nabi ketika menjumpai sebagian orang yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Tapi nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap orang yang masuk Islam Nabi memerintahkannya mandi. Cuman hanya pada sebagiannya saja. Lalu bagaimana? Fayuhmalul amru bihi alal istihbabi. Maka digiringlah perintah bihi dengan mandi alal istihbab, atas anjuran. Jadi ketika Nabi memerintahkan sebagian orang yang baru masuk Islam untuk mandi, itu berarti bukan wajib tapi mustahab, sunnah. Dikarenakan Nabi tidak memerintahkan untuk mandi di setiap orang yang baru masuk Islam. Karena jikalau wajib, niscayalah pasti Nabi akan memerintahkan untuk mandi setiap orang yang masuk Islam. Jam'an bainal adillati, mengumpulkan antara dalil-dalil, wallahu a'lam. Ar-rabi'u, dua paragraf lagi ini biar selesai. Min mujibatil ghusli al-mautu. Al-maut. Termasuk dari hal-hal yang mewajibkan mandi adalah kematian. Yang mandiin siapa? Saat kan udah mati, yang mandiin orang lah. Fayajibu taghsilul mayyiti, maka wajib memandikan mayit, yang memandikan orang. Jadi jangan macam-macam, Ustaz, gimana? Pertanyaan aneh-aneh gitu kan. Fayajibu taghsilul mayyit ghairu syahidi fil ma'rakati, selain orang yang mati syahid di peperangan. Karena orang yang mati syahid di peperangan tidak wajib memandikannya. Salah satu hikmahnya, kelak orang yang mati syahid nanti akan dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah, dan bau darahnya seperti wangi minyak kasturi. Bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain syahid di peperangan, orang yang mati syahid di peperangan tidak wajib mandi. Fa innahu la yughassalu, karena sesungguhnya dia tidak dimandikan. Wa tafasilu dzalika ta'ti fi ahkamil janaizi insyaallah. Wa tafasilu dzalika, dan perincian-perincian itu ta'ti akan datang fi ahkamil janaiz, pada hukum-hukum jenazah insyaallah. Terakhir, al-khamisu was-sadisu, hal yang kelima dan yang keenam dari hal yang mewajibkan mandi. Terakhir ini ya, semangat, fokus. Min mujibatil ghusli al-haidu wan nifasu. Dari hal-hal yang mengharuskan mandi adalah haid dan nifas, haid dan nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki, haidotuka apa haidotuki? Tuki ya, karena antum laki-laki enggak haid. Bahaya gak kalau antum baca haidotuka? Bahaya. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dama thumma shalli. Apa kata Rasulullah SAW? Fa idza aqbalat haidatuki, maka apabila datang, aqbalat datang, haidatuki haidmu, fada'is salata, maka tinggalkanlah salat. Yang enggak boleh salat orang yang haid, karena itu hadas besar. Wa idza adbarat, dan apabila berlalu haidnya, udah selesai haidnya, faghsili ankad dama, maka mandilah darimu darah, yaitu bersihkanlah darah, mandi besar. Tsumma sholli, kemudian salat. Jadi dari sini menunjukkan haid, nifas adalah termasuk yang mewajibkan mandi. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa idza tatahharna, yakni al-huyyadha yatatahharna,
bil irtisali ba'da intihail haidi. Dan firman Allah Ta'ala, fa idza tatahharna, dan apabila mereka perempuan bersuci. Maksudnya apa? Al-huyat, para orang-orang yang haid. Para orang-orang yang haid. Yatatahharna bil irtisali, mereka bersuci dengan mandi besar. Ba'da intihail haidi, setelah selesainya haid. Jadi yang pertama yang mengharuskan mandi apa? Keluarnya mani. Yang kedua apa yang kedua? Tersentuhnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Ketiga apa? Masuk Islamnya orang kafir. Tapi pendapat kebanyakan ahli ilmu bukan wajib, tapi sunnah. Yang keempat apa? Orang yang mati dimandikan, bukan mandi dia. Kelima apa? Haid. Keenam nifas. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.